Untuk kali ini saya akan membagikan tips kepada teman-teman semua gimana cara agar Windows semakin ringan. Kalau teman-teman mau tahu tuh, saya menggunakan Windows 11 dan ini RAM saya 4 GB tapi masih kuat record. Sama ini CPU saya tuh core-nya cuma 4, thread-nya juga 4. Nah, gimana sih cara agar Windows kalian ringan? Nah, jadi pertama-tama itu kita harus mematikan semua visual effect kayak animasi, efek-efek kayak gitu yang memperberat Windows. Nah, jadi caranya bisa ke pencarian, langsung ketikkan performance. Nah, ini sudah langsung muncul. Just appearance and performance of Windows. Ini diklik. Nah, pada settingan awal mungkin ini akan checklist semua, tapi di sini jika ingin memperingan Windows, klik yang custom, lalu checklist hanya di 3 ini saja. Nah, begitu. Terus lalu pergi ke settingan yang ada di Windows untuk mematikan efek ini transparan. Nah, cara mematikannya itu di personalisasi, langsung ke sini dynamic, bukan ke dynamic line, tadi salah. Pergi ke color. Nah, ini color. Nah, ini transparency efeknya ini dimatikan biar Windowsnya semakin ringan. Nah, mungkin sekarang tuh sudah mulai kelihatan ya, kalau misalkan teman-teman yang tadinya Windowsnya berat, sekarang mungkin agak sedikit ringan. Nah, terus yang selanjutnya itu pergi ke Task Manager. Caranya klik kanan, langsung ini ada Task Manager. Nah, langsung di sini kita pergi ke menu Startup. Nah, ini yang ada di sini. Jika teman-teman Windowsnya pada settingan default, mungkin ini semuanya pada enable semua ya. Kalau saran dari saya mah ini nonaktifkan saja, jadi disable. Yang asalnya enable jadi disable. Ini nonaktifkan semua aja. Nah, terus mungkin kalau misalkan teman-teman masih ngerasa kurang, bisa pergi ke power option. Nah, ini buat setting power modenya. Nah, kalau misalkan teman-teman mau performa yang terbaik itu, ini ubah settingan ini jadi best performance biar si Windowsnya tuh nggak ngelimit performance dari laptop kalian. Nah, yang selanjutnya itu mungkin yang selanjutnya mungkin kalau misalkan teman-teman baru install Windows dari awal, ini pasti banyak bloatware ya, kayak misalkan aplikasi bawaan Microsoft itu, kayak ini Family atau misalkan Gambar, Get Help, Get Started, itu namanya bloatware. Jadi aplikasi yang udah disediakan sama Microsoft di Windowsnya. Nah, saran dari saya mah mending uninstall aja gitu aplikasi-aplikasi yang kita jarang butuhin gitu, kayak misalkan yang tadi tuh ada yang namanya Family. Mana ya, coba search dulu. Nah, ini kan jarang digunain pasti, jadi kita uninstall aja. Nah, seperti itu. Sama mungkin apa lagi ya, mungkin selanjutnya itu kalau misalkan teman-teman masih ngerasa lag, itu kemungkinan gara-gara CPU-nya ini uptime-nya ini udah lama banget ya ini uptime-nya. Nah, gimana sih cara biar uptime-nya itu ngereset? Nah, sebenarnya di Windows itu kalau misalkan teman-teman shutdown di settingan yang default, jadi si laptop kita tuh gak benar-benar shutdown gitu, kayak di hibernate aja gitu. Jadi si mesinnya tetap aktif,
cuman tampilannya tuh sama kipasnya mungkin itu mati. Nah jadi si prosesornya ini sebenarnya masih jalan sama beberapa komponen lain. Nah jadi uptime-nya tetap kehitung gitu. Nah kalau misalkan teman-teman mau nge-reduce nge-lag dari prosesornya, teman-teman bisa buka control panel, zoom ke ini control panel items, lalu ke power option. Mana ya power option? Oh ini dia power option. Langsung mana ya? Nah ini nih. Nah di sini turn on fast startup-nya ini walaupun ini recommended, cuman ini ya tadi nggak benar-benar nge-shutdown laptop kita gitu. Jadi si memorinya tuh tetap kesimpan. Nah ini cara ngubahnya gimana? Ini kan nggak bisa diapa-apain gitu ya. Nah teman-teman klik yang sini. Nah nanti ini bisa diubah-ubah. Tinggal klik yang tadi aja. Ini karena saya udah defaultnya sudah di settingnya kayak gitu. Kita lanjut ke step yang berikutnya. Nah kalau yang tadi kan permasalahan CPU sama memorinya. Nah kalau misalkan masih terasa nge-lag gitu, mungkin itu ada di disknya ini, gara-gara disknya itu kurang dioptimisasi gitu. Nah gimana cara ngeoptimisasi disknya? Ini kita teman-teman tuh bisa klik di file explorer ini, cari disk yang isinya Windows. Nah kalau ya biasanya juga di lokal sih ya, kalau misalkan yang isinya Windows. Nah langsung klik kanan di disknya, langsung klik ini properties. Nah langsung ke tools. Nah ini kalau misalkan teman-teman tuh ngerasa kalau PC-nya tuh error atau disknya error, bisa melakukan pengecekan. Nah atau bisa ngelakuin optimisasi. Nah di sini bisa diklik aja nih optimize. Nah you can optimize your drive to help your computer run more efficient. Nah jadi kalau masalahnya ada di drive, teman-teman bisa select yang di sini drive C, langsung klik optimisasi. Nah ini tuh jadi disknya teman-teman tuh kayak di inilah di maintain sama si Windowsnya. Nah, seperti itu, tinggal klik optimisasi saja. Nah mungkin ya segitu aja gitu. Kalau misalkan teman-teman masih ngerasa berat, itu mungkin teman-teman nggak cocok gitu pakai Windows 11. Kalau saran saya sih antara downgrade ke Windows 10, cuman karena Windows 10 itunya udah mau berakhir support time-nya, jadi satu-satu pilihannya tuh cuman ke Linux gitu ya. Mungkin segitu saja videonya untuk kali ini, and see you in the next video.